Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, kembali lagi ke channelku Damayantika. Hari ini aku mau buat rekapitulasi keuangan di akhir bulan, tepatnya rekapitulasi atau evaluasi keuangan rumah tangga ya. Ini untuk tabel dan gambarnya kebetulan udah aku buat. Dan aku mau mengisinya di hari ini sebagai wujud ikhtiar aku setiap bulan sebagai istri yang sudah dikasih kepercayaan untuk mengelola keuangan rumah tangga. Anggaran yang kami buat atau anggaran yang kami perlukan setiap bulan itu senilai 4 juta rupiah sesuai dengan gaji atau pendapatan ya. Gaji atau pendapatan itu tidak total atau tidak full semuanya itu dari suami, melainkan gabungan antara aku dan suamiku ya. Nah, di pos pertama itu aku tulis pos pengeluaran, lalu ada dana estimasi untuk di kolom yang kedua, dan di kolom yang ketiga ada dana real atau dana yang terpakai. Aku tulis dulu di sini pos pengeluarannya apa saja. Ada tabungan 10% dari penghasilan atau dari gaji. Lalu ada KPR atau angsuran rumah. Ada token listrik, PDAM, sampah, sedekah, belanja bulanan, belanja mingguan, dana darurat, jatah jajan, dan uang pegangan. Teman-teman di sini ada nggak sih yang kayak aku yang setiap bulannya itu sering banget nulis-nulis keuangan rumah tangga gitu? Kalau ada bisa komen di kolom komentar ya. Nah, ini aku mau selesaiin dulu. Kegiatan tulis-menulis ini aku udah rutinin setiap bulan bikin ya teman-teman. Jadi kalau nggak bikin itu rasanya ada yang kurang. Walaupun kadang itu antara yang tertulis dan realnya ada selisih, tapi aku usahain banget setiap harinya, setiap bulannya itu aku catat, aku tulis untuk menghindari rasa suudon atau apa ya namanya, menerka-nerka gitu loh, uang ini tuh larinya kemana sih, uang ini tuh larinya kemana gitu. Nah, ini langsung aja untuk tabungan 10% dari gaji, yaitu 400.000 karena penghasilan kami per bulannya adalah 4 juta. Ini sudah aku sisihkan di awal bulan ya teman-teman. Lalu untuk KPR 850.000 dan terpakai juga sama 850.000. Token listrik bulan ini kami anggarkan 360.000 dan hanya terpakai 350.000. 310.000. Lalu untuk PDAM di sini aku anggarkan 50.000 dan terpakai 35.000. PDAM di kota kami memang murah ya, teman-teman, karena di sini itu sumber air. Lalu ada IndiHome. Aku anggarkan 360.000 dan terpakai 350.000. Untuk iuran kebersihan, aku anggarkan 15.000 dan memang yang terpakai 15.000. Iuran kebersihan ini untuk iuran sampah gitu ya. Belanja bulanan, aku anggarkan seperti biasa 600.000 dan hanya terpakai 337.000. Belanja mingguan, aku anggarkan 600.000 dan terpakai 388.000. Untuk jatah jajan seperti biasanya aku anggarkan 300.000 dan udah bisa ketebak pasti habis. Ada yang gak sama gak sih? Berapapun jatah jajan yang kita anggarkan pasti akan habis. Gak apa-apa ya. Lalu untuk dana darurat aku anggarkan 200.000 dan terpakai 100.000 itu untuk kondangan ke tempat kerabat gitu. Nah, untuk uang pegangan dari sisa gaji 115.000 itu juga terpakai habis karena bulan ini kita tuh sering keluar rumah gitu ya, sering jalan jadi banyak jajannya. Aku totalin dulu. Untuk dana estimasi sesuai dengan yang dianggarkan 4 juta atau sesuai dengan pendapatan. Lalu untuk dana yang terpakai habisnya adalah 3.350.000. Alhamdulillah masih ada selisih atau sisa yaitu 650.000 ya teman-teman.
menganggarkan dana bulanan atau dana rumah tangga bulanan seperti ini, kalau ada sisanya itu rasanya bahagia banget gak sih? Nah, dari 650.000 ini aku mau isi untuk tabungan sinking fund aku. Aku punya 3 tabungan sinking fund, yaitu ada tabungan Idul Adha atau berkurban, tabungan lebaran, dan tabungan liburan. Nah, ini tabel sinking fund yang udah aku buat dari bulan Oktober 2021. Sebenarnya teman-teman, ini tuh udah aku isi 3 kali ya tabungannya. Yang mana kolomnya harusnya udah 3 kali diarsir. Cuma pas bulan Desember itu aku lupa ngarsir, jadinya nanti di bulan Januari ini aku mau mengarsirnya sekalian 2 kolom gitu. Nah, ini aku tunjukin ya tabungan aku yang terbuat hanya dari toples. Dan aku gambar-gambar sedikit pakai gambar manual. Ini aku hitung dulu sisa uangnya. Dan ternyata pas 650.000. Langsung aja aku mau isi ke dalam tabungan sinking fund aku. Nah, di sini dimulai aku untuk mengarsir dulu 2 kolom sekaligus. Karena lupa ya, pas bulan Desember kemarin lupa mengarsir. Oh ya teman-teman, di sini aku mau tanya, ada nggak sih yang kayak seperti aku gitu, ingin mencapai sesuatu, ingin mencita-citakan sesuatu itu harus menabung dulu sedikit demi sedikit seperti ini? Kalau ada, aku mau bilang nggak apa-apa. Ini kan wujud dari ikhtiar kita ya, daripada uang kita setiap bulan itu habis entah kemana. Nah, di tabungan sinking fund ini, di tabelnya, di bawahnya aku kasih quote, nggak apa-apa kalau harus memang menyisihkan sedikit demi sorry, kok belibet sih? Nggak apa-apa kalau harus menyisihkan sedikit demi sedikit, ini tabungan kok, bukan hutang. Jadi tidak ada tanggal jatuh tempo. Nah, ini aku langsung masukin. Sebenarnya untuk sinking fund ini nggak wajib diisi setiap bulan ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya bisa diisi rutin setiap bulan supaya mencapai target. Tapi sekalipun tidak, ya nggak apa-apa, dinikmati aja pelan-pelan. Barangkali di bulan berikutnya kita bisa ngisi double. Kalaupun tidak mencapai target, ya nggak apa-apa. Yang namanya uang tetap saja ada manfaatnya dan bisa digunakan untuk apapun. Yang bingung itu kalau tidak ada uangnya. Hehehe. Ini dia rekapitulasi aku. Rekapitulasi akhir bulan. Nah, ini lanjut siangnya Pak suami ngajakin aku jalan ke tempat rumah makan gitu ya, teman-teman. Masih dalam satu kota. Tempatnya ini asri banget karena rumah makannya berada di atas kolam ikan gitu. Jadi lumayan melepas penat setelah seharian ngurusin rumah tangga, setelah ngurusin usaha. Jadi ini tuh kayak healing gitu ya. Ya sereceh itu memang bahagia aku. Gak harus ke mall atau gak harus kemana gitu ya. Di sini aku enjoy banget ngasih makan ikannya pakai nasi sisaan itu yang tadi aku pesen ya. Aku ngasih makan ikannya ini setelah makan. Terima kasih yang udah menonton sampai di detik ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.